Halo, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Aplonia Popo. Selamat berjumpa di video kali ini. Dan pada video ini saya akan mengundang salah satu teman saya, yaitu Francisco Saverio Sarson. Siapa dia dan apa kesehariannya, nanti kalian akan tahu sendiri, dan dia akan menceritakan berbagai pengalamannya terkait dengan beberapa panggilan hidup yang ia lakukan di hari lepas hari. Oke, tanpa menunggu waktu lama, kita akan panggil, ini dia Francisco Saverio Sarson. Yeah, selamat malam Kak Son. Selamat malam Ibu Aplonia. Say hi di kamera dulu. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Ya, Ya. semoga mereka baik-baik Ibu saja. bagaimana kabar? Ya, tentunya baik juga Kak Son. Oh iya, Ibu belum menanyakan kabar saya ya? Sepertinya kabar Pak Son baik-baik saja. Aku nih, selalu kelihatan. baik-baik, ya. Apalagi kalau ada di dekat saya. Iya, syukur. Puji Tuhan kalau begitu. Oke, Kak Son. Ya. Saya panggilnya Kak Son saja ya, biar lebih Ya. dekat, lebih akrab gitu. Lebih bagus ya. Oke. Kak Son, setahunya saya, Kak Son ini bekerja sebagai seorang security di sebuah sekolah dan juga sebagai seorang pembina umat. Iya, Ya, benar sekali. pertama-tama saya mau tanya dulu nih, keseharian Kak Son sebagai seorang security. Apa pengalaman Anda yang paling menarik dan apa yang Kak Son ingin lakukan buat tempat kerja Kak Son? Saya berawal berkisah dari tempat saya beranjak dari tempat kerja saya ya. Dan dulu itu kan memang saya berpengalaman pernah kerja sebagai seorang security, tapi bukan di sini tapi di luar Sumba kan. Lalu waktu itu sekolah membuka lowongan untuk seorang security, jadi saya menawarkan kerja di situ dan puji Tuhan mereka menerima saya di situ. Setelah itu mungkin saya baru 6 bulan, 7 bulan bekerja di SMA. Ya. Sejauh ini itu pengalaman saya selama bekerja di sana itu sangat luar biasa, bisa berjumpa dengan teman-teman, rekan-rekan guru, dengan adik-adik peserta didik di sekolah. Mereka banyak menceritakan tentang hal-hal yang baik. Saya sangat bersyukur sekali bisa bekerja di SMA Negeri 1 Pahumalodo. Oh ya, jadi nama sekolahnya SMA Negeri 1 Pahumalodo. Pahumalodo. Oke, luar biasa sekali. Apa yang ingin Kak Son lakukan yang lebih baik lagi gitu? Mungkin ada beberapa hal yang perlu dirubah di sekolah itu, misalnya dalam dunia kerjanya Kak Son sebagai seorang security, dan mungkin masih banyak hal yang masih tertinggal selama ini, dan apa yang ingin Kak Son lakukan untuk sekolah itu untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Iya betul. Tentu sebenarnya setiap kita itu tentu kita menginginkan hal yang baik untuk walaupun di bidang pekerjaan kita tentu membawa hal-hal positif untuk orang lain. Namun yang saya ingin rubah kita di tempat kerja, khususnya di sekolah, kita memang harus lebih menertibkan peserta didik untuk menertibkan mereka ketika mereka masuk ke sekolah pada jam yang tepat waktu begitu ya. Lalu pulang juga begitu, maksudnya berkendaraan motor dengan baik, lalu menggunakan pengaman seperti helm apa segala macam. Itu tentu itu yang saya secara pribadi harus menerapkan kepada mereka, dan itu setiap hari saya katakan kepada peserta didik ketika mereka pulang sekolah, mereka saya berikan terus memberikan saran kepada mereka untuk selalu menggunakan helm setiap hari, karena bisa menghindari kecelakaan. Walaupun kecelakaan, tapi kita resiko untuk cedera itu bisa berkurang. Seperti begitu. Oke, baik. Ini tadi berkaitan dengan menertibkan peserta didik. Yang kita tahu pastinya peserta didik itu mereka mempunyai beberapa karakter ya. Dan pastinya ada beberapa peserta didik yang dalam tanda kutip tuh mereka membangkang ketika diatur begitu. Bagaimana tanggapan Kak Son atau tindakan yang Kak Son ambil untuk mengamankan peserta didik tersebut yang memiliki karakter yang membangkang? Itu memang saya sering sekali menemukan ada beberapa peserta didik yang memang kalau saya tegur mereka untuk
jangan ugal-ugalan di jalan, tapi mereka maksudnya seperti ele-elean. Namun hal itu memang menjadi tanggung jawab saya tersendiri, menjadi kewajiban sebagai seorang pengamanan di setiap instansi. Itu perlu saya tegur mereka setiap hari, karena itu menjadi kewajiban atau bagian dari saya sendiri. Jadi saya tidak pernah bosan untuk selalu memberitahu mereka setiap harinya. Ya. Jadi itu mungkin mereka bisa ingat bahwa ketika suatu saat, tapi itu hal ini kita tidak mungkin inginkan terjadi ya. Betul sekali. Maksudnya ketika suatu saat mereka mengalami kecelakaan, mungkin mereka bisa mengingat apa yang pernah kita katakan. Nah itu tadi yang bisa menjadi berkat bagi teman-teman atau inspirasi bagi teman-teman atau peserta didik yang lain, seperti begitu. Ya betul sekali Kak Son. Saya mau bertanya juga relasi antara Kak Son dengan para guru-guru di sekolah. Misalkan lebih ke ini Kak Son sudah punya pacar apa belum ya? Punya pacar belum sih? Oh belum. Belum. Jangan sampai para guru-guru di sekolah sana mungkin ada yang masih jomblo dan mungkin juga ada yang memikat hatinya Kak Son seperti itu. Apakah ada salah satu dua orang guru mungkin di sana? Sejauh ini sih maksudnya kita lebih ke friendly ya. Oh iya masih ke friendly ya. Jadi mungkin butuh waktu ya, butuh proses ya untuk sampai ke tahap itu. Ya mungkin bisa jadi. Maksudnya kita butuh proses kita untuk saling mendoakan. Untuk saling mengenal itu memang butuh proses. Kata orang itu katanya butuh chemistry. Jadi ya seperti begitu. Oke Kak Son. Terima kasih. Jadi itu beberapa pengalaman dan keseharian Kak Son sebagai seorang security di sekolah SMA Negeri 1 Pahumaludi. Oke, kita beranjak lagi nih. Wah, Kak Son ini luar biasa ya. Selain sebagai seorang security, teman-teman, dia juga sebagai seorang pembina umat. Pembina umat di berbagai stasi, yaitu di Paroki Santo Andreas Ngalu. Oke. Sejauh ini pengalaman Kak Son, saya mau tanya stasi yang paling jauh yang perjalanannya itu menguras waktu, tenaga dan juga ada berbagai macam tantangan yang Kak Son alami itu di stasi mana? Karena di Paroki Ngalu ini banyak stasi Iya. Paroki Ngalu itu kurang lebih 20-an stasi. Dan stasi yang paling jauh menurut saya itu adalah stasi Santo Damianus Lukumihi. Santo Damianus. Itu saya rasa itu sangat jauh dari paroki. Itu butuh waktu 1 jam untuk kita bisa sampai ke sana. 1 jam ya? Iya, melanggar beberapa kali lagi. Wow, melanggar kali? Iya, 3 kali. Baru kita bisa sampai ke stasi. Itu bagaimana? Langgar kalinya itu bagaimana caranya? Kita melewati kali, sungai. Tetap menggunakan motor? Iya, tetap menggunakan kendaraan. Kalinya memiliki air atau tidak? Kalinya itu ada air, tapi tidak terlalu. Jadi masih bisa ya. Kalinya dangkal, sungainya dangkal begitu. Itu proses perjalanannya harus melanggar 3 kali ya. Oke, terus bagaimana dengan umat di sana? Umat di sana sangat antusias ya. Sangat antusias. Dan itu di sana sangat banyak jumlah umat. Iya. Di sana itu umatnya pada semangat sekali. Lalu dan di sana itu mereka sangat ramah, baik. Ya. Kalau saya ke sana itu sehari, maksudnya hari ini, kalau misalnya besok hari Minggu itu, saya hari Sabtu sudah ke sana. Dan mereka sangat menerima kita. Jadi nginapnya di sana baik, ya? Nginapnya di rumah umat. Di rumah umat. Seperti itu. Oke, itu jadi tadi di stasi Lukumihi ya? Ya, Santo Damianus. Oke, saya mau tanya lagi nih, di stasi mana yang menurut Kak Son itu ada sesuatu yang unik di sana? Memang semua stasi itu unik ya, tidak ada yang tidak unik. Tapi saya mau tanya yang lebih membekas di hatinya Kak Son ketika pergi di sana. Mungkin ada salah satu umat atau ada cewek-cewek di sana yang mungkin memikat hatinya Kak Son atau begitu. Kalau kita berbicara sampai ke cewek atau seperti apa, memang sebenarnya tujuan itu untuk lebih mewartakan sahabat Tuhan sebenarnya. Tapi untuk kita mau sampai ke situ, tapi saya belum sampai ke situ. Setiap stasi memang punya keunikan masing-masing. Namun itulah tadi, maksudnya keunikan mereka itu yang membuat saya semakin semangat untuk selalu melayani mereka, setia melayani. Jadi itu, memang keunikan-keunikan tersebut
itulah yang saya sering sharing ke pater moderator, kalau tidak pastor paroki, seperti begini umat-umat di sana. Saya sangat saya sangat gembira, senang ketika bertemu dengan mereka begitu. Memang pada umumnya umat di semua stasi itu memang baik dan ramah sekali. Ya. Dan itu sangat sangat membuat saya sangat bahagia sekali ketika bisa bertemu dengan mereka. Mereka ketika kita sampai ke stasi, mereka bercerita banyak hal yang mereka lakukan sepekan itu, begitu. Jadi saya merasa bahwa, saya sangat bersyukur bahwa saya bisa menerima pengalaman-pengalaman baru dari mereka. Ya. Ya, itu. Sangat mensyukuri itu ya Kak Son? Iya, sangat bersyukur sekali. Oke, sebelum menutup video kita kali ini, tentunya di sini Kak Son sebagai anak muda ya, muda, seorang orang muda Katolik ya. Apa yang Kak Son ingin lakukan dan apa yang ingin Kak Son ajak ke orang-orang teman-teman muda untuk lakukan, tentunya untuk pendalaman iman atau tentunya bagian panggilan hidup kita masing-masing gitu. Iya, Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa orang muda itu adalah tulang punggung gereja. Tanpa orang muda, gereja tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi memang tugas kita sebagai orang muda bahwa kita harus bisa bergerak dan keluar dari zona zaman kita untuk bisa berbaur dengan teman-teman yang lain. Sehingga kita bisa untuk bersama-sama membangun masa depan gereja yang lebih baik. Di sisi lain pun memang kita harus belajar banyak tentang karakter-karakter teman-teman yang lain. Seperti apa mereka di sana. Sibuk dengan dunianya masing-masing seperti apa. Kita harus berani masuk ke dunia mereka. Setelah itu kita bisa merangkul mereka dan masuk kepada dunia kita, khususnya untuk hal-hal iman. Ya, itu yang menjadi salah satu tujuan utama untuk orang muda saat ini. Kita juga melihat bahwa orang muda itu sangat sibuk dengan dunia, apalagi dengan dunia gadget sekarang ya. Gadget sekarang itu kan banyak sekali pilihan di sana. Jadi di situ kita juga harus bisa harus bisa melihat peluang-peluang yang bagus untuk bisa mengedukasikan mereka. Ya, begitu. Oke, jadi itu teman-teman beberapa pengalaman, inspirasi dan juga petua ya untuk teman-teman semua, dan terkhususnya kita orang-orang muda Katolik atau orang muda siapapun itu di luar sana. Mari kita membangun diri kita sendiri dulu, kemudian orang-orang di sekitar kita, lingkungan, untuk menjadi lebih baik lagi, terkhususnya dalam pendalaman iman kita masing-masing. Oke, masih ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau? Oke. Cukup? Oh ya, masih ada. Saya ada satu kata untuk teman-teman semua. Oke, selamat malam teman-teman, khususnya untuk orang muda. Jangan kita terlalu diam dan nyaman pada zona aman kita masing-masing. Mari kita bangun, keluar dari itu, bergerak dari situ, sehingga kita bisa menemukan dunia yang baru, dunia yang bisa mengubah hidup kita untuk masa depan keluarga, masa depan bangsa, masa depan gereja. Jadi orang muda, mari kita bergerak bersama-sama, sehingga kita bisa membangun sebuah gereja atau wajah gereja yang baru. Mari. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan dulu. Mantap. Oke teman-teman, sekian video kali ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe YouTube channel yang ada yang dimuat pada video ini, dan nantikan video dari kami selanjutnya yang tentunya pasti sangat menarik dan menginspirasi kalian semua. Selamat malam.